Oke, baik ya. Setelah kita mereview bagaimana konstruksi integral lipat 2 pada, hari Jumat kemarin ya, kita akan terapkan, prinsip tersebut untuk mengenali konstruksi integral lipat 3 dan juga menyelesaikan perhitungannya ya. Oke. Ketika, kita meninjau integral lipat 2 dibagi menjadi, 2 tipe ya, maaf, dibagi menjadi 2 jenis daerah, daerah atas persegi panjang dan daerah atas bukan persegi panjang ya. Kemarin adik-adik sudah menuliskan untuk daerah persegi panjang, perubahan integralnya bagaimana ya. Kalau daerah persegi panjang, batas X dan batas Y-nya itu selalu konstan ya. Jadi adik-adik tinggal melihat di sini untuk di, ujung selang X dan Y di situ selalu konstan. Itu ciri dari, eee, integral, dengan daerah persegi panjang ya, integral lipat 2 dengan daerah persegi panjang. Baik, kita aplikasikan ya perhitungannya ya. Misal di sini saya punya daerah R ini adalah daerah persegi panjang. Oke, daerah persegi panjangnya seperti apa, bisa kita perhatikan di sini ya. Untuk X-nya dari -1 sampai 2, misal -1 sampai 2 ada di sini ya. Untuk Y-nya 1 sampai 3. Nah, sampai sini. 1 sampai 3 misal. Ya, maka persegi panjang ini akan berada di atas ya, seperti ini. Nah, ini persegi panjang yang kita punya. Oke. Nah, di atas persegi panjang ini, jadi persegi panjang ini sebagai alasnya ya. Di atas persegi panjang ini ada suatu permukaan X kuadrat min 2XY ya. Nah, kita akan menghitung. Ini merepresentasikan jadinya volume ya. Volume benda pejal dengan alasnya persegi panjang R dan bagian atapnya atau bagian atasnya adalah X kuadrat min 2XY ya, permukaan X kuadrat min 2XY. Nah, DA di sini ya, DA di sini adik-adik, bisa menyelesaikan menjadi dy dx atau dx dy ya. Kalau kita lihat dari fungsi integrasinya, X kuadrat min 2XY ini polinom 2 peubah. Jadi, dengan dy dx bisa kita selesaikan, dengan dx dy juga bisa kita selesaikan. Dan harus menghasilkan bilangan yang sama. Ya. Baik, kita selesaikan terlebih dahulu, misal dengan dy dx ya. Dengan dy dx berarti kita simpan, batas y-nya ada di dalam, batas x-nya ada di yang paling luar. Ya. Batas y-nya ada di dalam, yaitu 1 sampai 3, sedangkan batas X ada di luar, yaitu -1 sampai 2 ya. Jadi nanti urutannya diperhatikan ya. Kalau perubahannya ada di dalam, berarti simpan selangnya di integral paling dalam. Kalau perubahannya ada di luar, simpan batas integralnya di yang paling luar. Berarti ini diintegralkan terhadap dy dulu. Kalau integral terhadap dy, variabel X kita anggap sebagai konstanta. Jadi integral X kuadrat dy itu X kuadrat Y, sedangkan integral dari 2XY, nah integral Y ini kan setengah Y kuadrat ya. 2X kali setengah Y kuadrat kita akan dapat XY kuadrat. Nah, lalu evaluasi di mana untuk batas 1, 3 kita masukkan ke variabel Y ya. Oke, maka kita akan dapat di sini 3X kuadrat min 9X dikurangi X kuadrat min plus X ya. Oke, jadi ini diperoleh dari sini.
ya kita evaluasikan dengan menggunakan PDK 2 ya. Nah, hasilnya kan begini ya. Ini hasil evaluasi di 3, ini hasil evaluasi di 1 ya. Ini hasil evaluasi di Y sama dengan 3, ini hasil evaluasi di Y sama dengan 1. Maka kita dapat seperti ini. Sehingga dari sini bisa kita sederhanakan 3x kuadrat min x kuadrat 2x kuadrat min 9x tambah x min 8x ya. 2x kuadrat min 8x kita integralkan terhadap x, jadi 2/3x pangkat 3, x diintegralkan setengah x kuadrat, 8 kali setengah x kuadrat, 4x kuadrat. Ya. Dievaluasi di 2-1. Oke, jadi kita akan dapat di sini 16/3, ya, atau ini 2/3 kan 8, kali 2/3, 16/3, ya, dikurangi 2 pangkat 2, 4, 4 kali 4 kurangi 16 ya. Kemudian dievaluasi dari di min 1 di situ, dievaluasi di min 1 jadi min 2/3, dievaluasi di min 1 jadi min 4 ya, tapi karena ini minus, nah jadinya di sini plus ya. Oke, nah sehingga dari operasi ini kita dapat nilai dari integralnya adalah minus 6. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau mau diselesaikan pakai dx dy ya, cara lain itu pakai dx dy berarti sekarang batas x ada di dalam ya. Batas x ada di dalam, batas y-nya ada di yang paling luar ya. Nah, berarti integralnya terhadap dx dulu. Kalau integral terhadap dx dulu, maka y-nya kita anggap konstan ya. X kuadrat diintegralkan sepertiga x pangkat 3. Nah, di sini 2x diintegralkan jadi x kuadrat ya, atau x diintegralkan setengah x kuadrat kali 2 jadi x kuadrat. Y-nya kita anggap konstanta. Nah, berarti di sini untuk 2-1 dievaluasinya terhadap x ya. Jadi kita akan dapat di sini 8/3 dikurangi 4y dikurangi min 1/3 ditambah y ya. Maaf, dikurangi. Oke, min 1 kuadrat 1 ya kali y min y. Nah, ya, ini hasil evaluasinya, maka kita dapat seperti ini ya. Oke, nah kalau ini kita sederhanakan, maka kita akan peroleh di sini 8/3 tambah 1/3 itu 9, min 4y tambah y itu min 3. Jadi bisa kita sederhanakan seperti ini ya. 3 min 3y. Oke, 3 min 3y kita integralkan. 3 dy itu 3y, min 3y kuadrat diintegralkan 3/2y kuadrat. Nah, evaluasi di 31 kita dapat nilainya minus 6. Nah, begitu ya. Oke, untuk penyelesaian integral lipatnya, nanti dilipat 3 juga sama ya. Dilipat 3 juga sama. Urutannya nanti ada 3 urutan kalau integral lipat 3 ya. Ada terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z. Oke, kalau perhitungan itu masalah rutin ya. Jadi adik-adik tinggal melihat untuk setiap integralnya apa nih yang konstan ya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk integral yang bukan daerah persegi panjang, oke, coba kita aplikasikan untuk menghitung luas berikut. Ya. Nah, di sini diberikan informasi bahwa D itu adalah daerah di kuadran pertama. X yang positif, Y-nya positif ya. Kurva Y sama dengan akar X, garis X sama dengan 4, dan sumbu X ya. Maka kalau kita gambarkan, ini ada di kuadran pertama. Kurva Y sama dengan akar X. Nah, Y sama dengan akar X seperti ini ya. Y sama dengan akar X. Oke.
Kemudian garis X sama dengan 4. Ini garis X sama dengan 4. Ya, dan sumbu X. Sumbu X itu adalah garis Y sama dengan 0. Ya. Nah, jadi kita punya daerah D-nya adalah seperti berikut. Oke. Nah, bisa dinyatakan tipe 1 atau dinyatakan tipe 2. Ya. Oke, nah berarti ini karena ini X sama dengan 4, berarti batas di sini 4. Ya, baik. Nah, kalau kita perhatikan, ya kita pakai tipe 1. Tipe 1 itu kan X-nya yang konstan. Ya, berarti kita lihat batas X di sini. Batas X adalah 0 sampai 4. Berarti X itu konstan, 0 sampai 4. Nah, untuk batas Y-nya, ya, untuk batas Y, perhatikan kurva bawah ke kurva atas. Nah, dengan cara menarik tanda panah dari bawah ke atas. Nah, seperti ini ya. Dari bawah ke atas berarti yang bawah di sini menyentuh Y sama dengan 0 ya. Yang bawah menyentuh Y sama dengan 0. Sedangkan di sini panah yang atas itu menyentuh akar X. Jadi kurva bawah Y sama dengan 0, kurva atas Y sama dengan akar X. Seperti itu ya. Jadi untuk tipe 1 X-nya konstan. Untuk Y, karena Y ini geraknya vertikal dari bawah ke atas. Tarik tanda panah dari bawah ke atas di daerah D itu. Lihat bawahnya ini daerahnya apa, yang atasnya ini daerahnya apa. Ya. Oke. Nah, sehingga untuk tipe 1 kita punya D, X, Y, di mana X-nya konstan, Y-nya dari 0 sampai akar X. Nah, ini tipe untuk daerah bukan persegi panjang. Adik-adik bisa melihat di sini bahwa ya X-nya konstan, Y-nya di sini ada bergantung terhadap fungsi atas X ya. Jadi kalau daerah bukan persegi panjang itu ada batas fungsinya begitu ya. Nah, luas D dengan prinsip integral lipat itu merupakan integral DDA ya. Oke, kalau nilai fungsinya di sini 1, oke. Nah, ini berarti menyatakan luas D. Integral lipat D DA ini menyatakan luas D ya. Karena kita sudah punya tipe 1, maka kita bisa nyatakan sebagai 0 sampai 4, 0 sampai akar X, DY dx ya. Oke, untuk tipe 1 kan di sini yang paling dalam batasnya adalah batas Y, berarti DY. Yang paling luar yang konstan itu X, berarti dx. Ya, seperti itu. Nah, kita tinggal integralkan. Integral DY adalah Y dievaluasi di 0 akar X. Oke. Nah, berarti kita punya di sini kalau kita evaluasi jadi akar X min 0 ya. Jadi akar X kita integralkan, akar X dx ya. Akar X itu X pangkat X pangkat setengah. Jadi kalau kita integralkan setengah tambah 1/3/2, jadi X pangkat 3/2, 1/3/2 adalah 2/3. Jadi 2/3 X pangkat 3/2. Kita evaluasi di 0,4. Ya, maka di sini kita dapat 2/3 dikali 4 pangkat 3/2. 4 pangkat 3/2 itu berarti 8 ya. Atau 4 pangkat 3/2 itu 4 dikali 4 pangkat setengah. 4 pangkat setengah akar 4, 2. 4 kali 2, 8. 8 kali 2/3, 16/3. Nah, seperti itu ya. Oke, ini kalau kita pakai tipe 1 ya. Kita pakai tipe 1 di sini. Oke, gimana? Apakah contoh ini sudah cukup jelas? Bu, sebenarnya berarti ini bisa kan
bisa langsung gitu sonanya, tapi ini dalam bentuk implisitnya berarti ya. Oke gini. Maksudnya bagaimana? Saya tuh mikirnya tadi kita langsung integralin aja gitu. Jadi kayak apa sih namanya? Akar X integral dari 0 sampai 4 terhadap dx gitu. Saya mikirnya kayak gitu. Tapi tadi Ibu Oh, iya, karena saya ingin menunjukkan aplikasi dari integral lipat duanya. Kalau yang Anda katakan itu adalah integral lipat satu, integral fungsi skalar biasa. Ini kan saya ingin menerapkannya, menunjukkannya integral lipat dua. Kalau pakai integral biasa, iya betul. Integral akar X di situ. Kan ini, kan jadi ini. Kalau integral biasanya. Ini saya ingin menunjukkan pakai integral lipat dua. Paham ya? Yang ingin saya sampaikan? Ya, paham. ini perintahnya pakai integral lipat dua ya. Oke. Kalau pakai tipe 2, oke. Kalau pakai tipe 2 di sini, berarti Y-nya yang konstan dulu ya. Kita lihat batas Y-nya dulu. Berarti di sini batas Y itu evaluasi Y akar X di X sama dengan 4 ya. Maka kita punya di sini 2 ya. Jadi X-nya 0 sampai 2. Kelihatan ya? Maaf, Y-nya 0 sampai 2. Oke, untuk tipe 2 Y-nya 0 sampai 2. Nah, kurva kiri untuk X-nya kita lihat pergerakan kurva kiri ke kurva kanan. Ya, kurva kiri ke kurva kanan. Y sama dengan akar X menjadi X sama dengan Y kuadrat. Ya, oke. Nah, jadi dari kiri ke kanan kita tarik tanda panah. Lihat tanda panah warna biru ya. Dari kiri ke kanan berarti dari grafik yang melengkung ini ya, di mana ini adalah X sama dengan Y kuadrat atau Y sama dengan akar X, ke X sama dengan 4. Berarti di sini terlihat kurva kirinya X sama dengan Y kuadrat ya. Kelihatan ya? Nah, ini saya geser dulu. Oke, ya. Jadi kurva kirinya X sama dengan Y kuadrat, kurva kanannya X sama dengan 4. Ya. Oke. Nah, jadi daerah D untuk tipe 2 itu kita punya X, Y, di mana X-nya kurva kiri ya ke kurva kanan. Jadi Y kuadrat ke 4, sedangkan Y-nya 0 ke 2. Ya. Maka kalau kita cari luas D-nya, ya, integral D, dA, ya, mengaplikasikan integral lipat, kita akan punya 0 sampai 2, Y kuadrat sampai 4 ya. dx dy sekarang ya, untuk tipe 2 dx dy ya. X-nya ada di batas dalam, Y-nya ada di batas luar. Oke. Nah, jadi kita punya di sini integral dx adalah X, Y kuadrat sampai 4. Maka kita dapat 0 sampai 2, 4 min Y kuadrat ya. Atau kalau diintegralkan jadi 4Y min sepertiga Y pangkat 3. Dievaluasi di 0,2, maka kita dapat di sini 8 min 8 per 3. 8 adalah 24 per 3, dikurangi 8 per 3, jawabannya 16 per 3. Ya, jadi karena daerah yang sama, mau kita selesaikan menjadi tipe 1 atau tipe 2 di sini akan menghasilkan bilangan yang sama ya.
Oke, karena kita mencari luas daerah yang sama. Ya, jadi di sini saya memperlihatkan ke adik-adik bagaimana integral lipat 2 digunakan untuk menghitung luas daerah. Oke, baik. Sudah cukup jelas yang ini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik. Sip. Nah, selanjutnya ada juga di integral yang kemarin kita lihat di kelas ya. Saya lupa kemarin yang mana ya? Yang sin Y pangkat 3 ya? Kalau tidak salah. Bentar, saya lihat dulu soalnya ya. Kemarin lupa. Oke, daerahnya sama seperti ini ya. Jadi kemarin kita punya soal 0 sampai 4, akar X sampai 2, sin Y pangkat 3 ya, dy dx. Nah, ini kalau lihat dari urutannya tidak bisa kita selesaikan secara analitik ya. Ini harus secara numerik ya, pakai hampiran metode integrasi numerik ya. Atau ya dipandang sebagai, karena ini kan lapangan real gitu ya, tidak bisa dipandang dengan lapangan kompleks ya. Jadi memang di integral real ini tidak bisa diselesaikan. Jadi harus kita ubah urutannya ya. Kalau melihat daerahnya, ini adalah daerah seperti yang ada di sini ya. Ditunjukkan oleh tipe 1. Oke, jadi saya copy paste dulu ya. Nih. Oke, daerah ini sama ya. Kalau kita lihat ya, X-nya 0 sampai 4 ya, X-nya 0 sampai 4, ini kurva bawahnya, oh beda, maaf, tapi dasarnya sama ya. Yang ini bedanya adalah, nah, yang ini bedanya adalah kurva bawahnya Y sama dengan akar X ya. Kurva bawahnya Y sama dengan X, kurva atasnya Y sama dengan 2. Nah, ya, ini kurva atasnya. Jadi kalau lihat pergerakannya dari bawah ke atas, dari akar X kedua, maka daerahnya adalah daerah yang sebelah atas ini ya. Kalau tadi yang luas itu kan kurva bawahnya 0 ya, karena dibatasi sumbu X, sedangkan kurva atasnya akar X ya. Oke. Nah, karena kita akan balik ya, kita akan balik urutan integralnya. Berarti di sini yang asalnya tipe 1 ya. Yang asalnya kan ini tipe 1. X-nya dari 0 sampai 4. Oke, Y-nya akar X sampai 2. Oke. Nah, di sini kan kita ubah ya. Dari tipe 1 diubah ke tipe 2. Oke. Jadi perubahan di integral lipat daerah sebarang atau daerah bukan persegi panjang itu bukan berarti langsung mengubah urutan ini ya. Oke, tidak bisa karena yang batas luar ini harus selalu konstan supaya ada bilangannya ya. Nah, kalau tipe 2 kan di sini berarti Y-nya, kita lihat batas Y-nya ya. Berarti di sini terlihat batas Y adalah 0 sampai 2.
Jadi batas Y-nya 0 sampai 2. Nah, batas X, lihat pergerakan kurva kiri ke kurva kanan. Oke, berarti tarik saja dari sini, dari kiri ke kanan di daerah yang warna biru itu. Ya, dari kiri ke kanan berarti dari sumbu Y. Sumbu Y itu X sama dengan 0 ke parabola Y sama dengan akar X. Atau parabola Y sama dengan akar X ini sama dengan X Y kuadrat. Ya, jadi kurva kirinya X sama dengan 0, kurva kanannya X sama dengan Y kuadrat. Ya, ditarik. X sama dengan 0 ke X sama dengan Y kuadrat. Sehingga daerah D-nya itu kita akan punya X-nya dari kiri ke kanan, nah Y-nya dari 0 ke 2. Nah, jadi integral ini kita selesaikan dengan tipe 2. 0 sampai 2, 0 sampai Y kuadrat, sin Y pangkat 3, dx, dy. Nah, kalau seperti ini kan sin Y pangkat 3 itu konstanta biasa ya. Jadi kalau diintegralkan terhadap X itu menjadi X sin Y pangkat 3. 0 sampai Y kuadrat. Nah, kita evaluasi, jadi kita punya Y kuadrat sin Y pangkat 3 dy. Nah, ya. Nah, ini tinggal memakai substitusi biasa, ya. Substitusi biasa dengan memisalkan U-nya yang di dalam sin, ya. Sehingga du per dy adalah 3y kuadrat. Di sini kita punya y kuadrat dy, ya. Y kuadrat dy itu adalah sepertiga du atau sepertiga dari dy pangkat 3. Nah, seperti ini ya. Sepertiga du adalah sepertiga dy pangkat 3. Tinggal kita substitusikan lagi u-nya ya, supaya tidak mengubah batas. Oke? Supaya tidak mengubah batas di situ, maka kita nyatakan sebagai sin y pangkat 3 kali sepertiga dy pangkat 3. Atau ini setara dengan sin u sepertiga du. Nah, begitu ya. Oke. Nah, integral sin u apa? Apa integral sin? Min cos ya. Min cos, iya. Min cos u, berarti min cos y pangkat 3. Dievaluasi di 0,2. Jadi kita punya min sepertiga cos 2 pangkat 3 cos 8. Min plus sepertiga cos 0,1 jadi plus sepertiga. Nah, begitu ya. Oke, ya jangan bingung melihat penulisan seperti ini. Ini sama saja sin U sepertiga DU. Tapi kalau saya tuliskan sin U sepertiga DU, batas ini harus saya ubah ke dalam U. Ya, boleh kalau batas ini mau diubah ke dalam U, boleh. Jadi 0 sampai 8 ya. Tapi di sini saya tidak mengubah batas, jadi sin U-nya saya tetap tuliskan sin Y pangkat 3, sepertiga DU-nya saya tetap tuliskan sepertiga DY pangkat 3. Sin U DU adalah min cos U. Nah, min cos U, min cos Y pangkat 3, begitu ya.
Oke, ya. Nah, itu perhitungannya nanti dilatih kembali, ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita melihat penyelesaian integral lipat 3? Oke. Nah, integral lipat 2 berarti nanti casingnya ada 3 ya. Bentuk umum yang akan adik-adik lihat seperti ini. Ya. Integral lipat 3, nanti kita lihat daerah bendanya sebagai benda B, karena sekarang integral lipat 3 itu fungsi integrannya juga bergantung atas 3 variabel, f, x, y, z ya. Kalau di integral lipat 2 kan f, x, y. Ini f, x, y, z, dv, karena bentuk-bentuk dari batasan integral lipat 3 itu berupa benda. Nah, jadi ada benda di R3 ya, di mana benda ini kalau kita anggap sebagai benda pejal, dia itu dilapisi oleh suatu permukaan ya. Seperti yang saya ilustrasikan kemarin itu semacam telur rebus ya. Nah, telur rebus itu kan pejal ya, ada cangkangnya. Oke, ada cangkang yang kalau kita buka cangkang bagian atas ya, ada cangkang bagian bawah. Nah, sehingga untuk memperoleh batas X dan Y, di integral lipat 3, kita proyeksikan bendanya terhadap bidang XY. Ketika kita memproyeksikan benda B terhadap bidang XY, kita punya bayangan, ya, bayangan benda tersebut berbentuk daerah D seperti ini. Nanti daerah D ini kita cari batas X dan batas Y-nya dengan menggunakan prinsip di integral lipat 2, yaitu daerah tipe 1 dan daerah tipe 2 yang kemarin kita turunkan ya. Daerah tipe 1 itu X-nya konstan, Y-nya dari kurva bawah ke kurva atas, sedangkan tipe 2 Y-nya konstan, X-nya dari kiri ke kanan ya. Oke. Nah, jadi proyeksikan bendanya terhadap bidang XY, kita dapat bayangan daerah D bisa dinyatakan ke dalam tipe 1 atau tipe 2. Tipe 1 yang X-nya konstan, Y-nya bawah ke atas. Tipe 2 yang Y-nya yang konstan, X-nya kiri dan kanan. Ya, seperti itu. Berarti kita tinggal lihat batas Z-nya saja. Batas Z untuk benda B ini dibagi menjadi permukaan atas dan permukaan bawah. Misal di sini, untuk permukaan atas, tuh kita ambil Z sama dengan QXY, ya. Sebentar. Oke, ya. Oke, saya ulangi ya. Lihat permukaan atas dan permukaan bawah yang melapisi benda itu. Permukaan atas, ya, permukaan atas kita misalkan Z sama dengan psi XY, ya. Z sama dengan psi XY, ini permukaan atas. Sedangkan permukaan bawah, kita lihat ya, yang paling bawah melapisi permukaan ini, kita punya Z sama dengan PXY, ya. VXY. Oke, jadi lihat permukaan atas dan permukaan bawahnya. Sehingga benda B itu bisa kita nyatakan ke dalam himpunan
Nah, di mana nanti batas XY jadi tipe 1 atau tipe 2. Nah, Z-nya dari permukaan bawah ke permukaan atas ya. Jadi perhatikan, ini permukaan bawah ya ke permukaan atas. Oke. Nah, sehingga penguraian integral lipat 3-nya itu tergantung nanti XY-nya pakai tipe apa. Kalau tipe 1 di sini ya, kalau tipe 1 nah berarti tipe 1 itu DZ, DY, DX ya. Jadi Z ada di batas dalam ya, karena Z itu nanti permukaan yang bergantung atas XY, PXY ke CXY ya. Nah, sehingga sisanya di sini tipe 1 itu DY, DX ya. Y-nya dari bawah ke atas, X-nya konstan. Jadi kalau D-nya XY anggota D-nya diuraikan menjadi tipe 1, berarti di sini urutannya DZ, DY, DX ya. Oke. Nah, kalau tipe 2, kalau diuraikannya tipe 2, berarti di sini urutannya DZ, DX, DY ya. Z tetap yang paling dalam karena di sini nanti kita punya persamaan permukaan ya. Permukaan bawah ke permukaan atas, kemudian DX, DY, X-nya kurva kiri ke kurva kanan, Y-nya konstan. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau integralnya terhadap DZ dulu, XY-nya kita anggap sebagai konstanta biasa, ya. Nanti dievaluasi, kemudian integral terhadap DY, X-nya kita anggap konstan, terakhir integralkan terhadap X ya untuk tipe 1. Untuk tipe 2, nah DZ, XY-nya konstan, kemudian DX, Y-nya kita anggap konstan, dan terakhir integralkan terhadap DY. Seperti itu ya. Nah, sehingga apa representasi atau arti dari integral lipat 3? Kalau nilai fungsi di dalam integralnya itu 1, sehingga kita punya integral lipat 3 dV, ini artinya menghitung volume benda B. Jadi integral lipat 3 dV itu menghitung volume benda B. Sedangkan kalau fungsi f(x,y,z)-nya terdefinisi, ya, maka integral lipat 3 f(x,y,z) dV ini adalah menghitung massa total benda B, ya. Jadi kalau misalkan bendanya tadi telur rebus yang padat, ya, oke, f(x,y,z) itu rapat massa dari telur itu. Nah, massa total dari benda keseluruhannya dihitung menjadi integral lipat 3B f(x,y,z) dV ya. Oke. Nah, jadi arti fisik dari integral lipat 3 itu lebih ke sifat fisik ya. Kalau integral lipat 2 kan volume ya. Kemudian integral lipat 3, nah bukan lagi bukan lagi menghitung volume atau sejenisnya ya, tapi lebih ke sifat fisik benda yang di sini berkaitan dengan massa benda yang rapat massanya adalah f(x,y,z). Kecuali kalau F-nya sama dengan 1, integral lipat 3 B dV ini berarti menghitung volume benda B-nya ya, isi dari benda tersebut yang dibatasi oleh cangkang permukaan PXY dan CXY tadi ya. Oke? Baik. Kita lihat suatu contoh penyelesaian integral lipat 3. Oke. Nah, lihat. Ini batas X, Y, Z-nya konstan semua ya.
batas X, Y, Z-nya konstan semua. Jadi, padanan dari integral lipat 3 yang batas X, Y, Z-nya konstan semua itu berupa balok. Ya, jadi bendanya berupa balok. Ya, makanya di sini kalau semuanya konstan, urutannya bisa kita ubah-ubah ya. Bisa DZ DY DX atau DZ DX DY atau DY DX DZ atau DX DY DZ seperti ini ya. Oke? Ya, jadi urutannya ini tidak sesuai dengan yang kita punya, tidak apa-apa ya, karena di sini untuk batas X, Y, Z yang konstan ya kita bisa mengubah batas integrasinya dengan mudah ya, karena kan semua batasnya konstan begitu ya. Sehingga di sini langsung pakai DX, DY, DZ ya. Oke, karena semua batasnya konstan. Kalau dilihat ini jadi bendanya jadi balok ya, balok atau kubus. Kubus kalau semua range selangnya panjangnya sama ya. Kalau range selangnya panjangnya berbeda, ini jadi balok bendanya. Oke, nah secara perhitungan kalau kita hitung di sini ya, integral terhadap dx dulu berarti Y dan Z kita anggap konstan ya. Y dan Z kita anggap konstan. Jadi Y kuadrat Z pangkat 3 itu seperti bilangan biasa. Nah, kita integralkan 6X saja. Integral 6X itu 3X kuadrat ya. Atau X diintegralkan setengah X kuadrat dikalikan 6. Itu jadi 3X kuadrat. Nah, evaluasi di 1,2. Jangan lupa 1,2-nya dimasukkannya hanya ke X ya. Oke, 0 sampai 5, min 2 sampai 4. Berarti di sini kita punya 12 Y kuadrat Z pangkat 3 ya. 2 kuadrat 4 kali 3, 12 ya. Dikurangi, dievaluasi di 1 jadi 3Y kuadrat Z pangkat 3. Oke, sebentar. Ini saya lupa. Ada DY, DZ-nya ya. Ini ada DY, DZ-nya. Oke, ini juga jangan lupa DY, DZ-nya ya. Karena kalau tidak ada operator diferensialnya, DX, DY, DZ nggak bisa dihitung ya. Oke, ini maka kita punya 0 sampai 5, min 2 sampai 4, 12 kurangi 3, 9 ya. Nah, sekarang diintegralkan terhadap DY. Berarti Z pangkat 3 kita anggap konstan. Y kuadrat, integralnya sepertiga Y pangkat 3 kali 9 jadi 3Y pangkat 3 ya. Min 24. Min 24 dimasukkannya ke Y pangkat 3 di situ. Nah, 4 pangkat 3, 64. 64 kali 3 ya di situ. Ya, 64 kali 3 berarti 192 ya. Z pangkat 3 dikurangi min 2 pangkat 3, min 8. Min 8 kali 3, min 24. Min plus ya. Nah, jadi kita punya 0 sampai 5. 192 tambah 24 itu 216. Z pangkat 4 ya. Maaf, Z pangkat 3. DZ. Diintegralkan. Z pangkat 3 integralnya 1/4 Z pangkat 4 ya. Oke. 216 dibagi 4 itu 54. Jadi 54 kali 5 pangkat 4. Nah, tinggal dihitung saja 5 pangkat 4-nya. 5 pangkat 4 itu 25 kali 25. 625 dikali 54. Oke, 33.750 ya. Oke, seperti ini. Oke. Jadi kalau hitungan itu sama seperti integral lipat 2 ya.
perhatikan apa yang konstan ketika kita mengintegralkan variabelnya ya. Oke, baik. Ini kalau yang konstan. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita berlanjut ke soal lainnya. Ini yang tidak konstan jelas ya. Oke, coba perhatikan ya. Jika benda B di oktan pertama berarti koordinat R3 ya, X, Y, Z yang semuanya positif. Ya, dibatasi tabung Z sama dengan 4 min X kuadrat. Jadi ini tabungnya irisannya parabola ya. Z-nya tidak kuadrat, X-nya yang kuadrat ya. Tabungnya parabola di sini irisannya. Tabungnya hanya memotong sumbu X dan sumbu Z saja. Jadi tabungnya horizontal ya. Tabung yang horizontal membentang membentuk perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Z. Bidang Y sama dengan 0. Bidang Y sama dengan 0 berarti bidang XOZ ya. Dan bidang Y sama dengan 2X, berarti ini bidang miring yang mengikuti kemiringan garis Y sama dengan 2X di bidang XY. Ya. Oke, jadi kita gambarkan dulu. Ya. Kita gambarkan dulu di situ. Oke, sebentar. Saya cek dulu gambarnya. Oke, ya. Nah, jadi tabung 4 min X kuadrat. Oke, tabung 4 min X kuadrat ini parabola yang bisa kita bentuk di sumbu XZ ya. Sumbu XZ kita bisa bentuk di situ. Berarti titik potongnya kalau X-nya 0, Z-nya 4. Kalau Z-nya 0, berarti X-nya di 2 ya. Karena ini di oktan pertama. Nah, berarti tabungnya seperti ini. Nah, ya, tabungnya membentang seperti ini, ya. Atau kalau kita perpanjang dia seperti ini.
Nah, gini tabungnya ya, karena di kuadran 1, jadi dia cuma sekian bagian ya. Oke, seperberapa ya? 1/4 bagian gitu ya. Oke. Nah, kemudian dipotong lagi oleh kalau bidang Y sama dengan 0 berarti bidang X, O, Z ya. Nah, yang ini bidang X, O, Z. Bidang X, O, Z yang ini. Oke. Nah, ini bidang X, O, Z atau Y sama dengan 0 ya. Bidang X, O, Z di situ. Lalu bidang Y sama dengan 2X. Oke. Garis Y sama dengan 2X itu ada di bawah seperti ini ya. Ini Y sama dengan 2X. Oke. Berarti titik potongnya di sini Y-nya 4 ya. Karena di sini X-nya 2, berarti di sini Y-nya 4. Oke. Nah, karena dia beririsan dengan tabung, maka bentuk irisannya ada di sini. Nah, ya. Sehingga bendanya itu kalau kita lihat dia bendanya itu jadi seperti ini. Nah, bendanya itu jadi yang ini. Nah, ya, bendanya tabung tapi dipotong jadi seperti ini. Ya. Oke, jadi ini bisa kita hilangkan. Nah, begitu ya. Ini 2,4,0. Nah, jadi bendanya yang ini. Oke, ya, bendanya itu seperti potongan gitu ya, potongan di sini ada sudutnya, oke, tapi di sini lengkung ya, lengkung karena efek tabung gitu. Ya. Ya, jadi kalau dilihat dari presisi yang lain ya, oke, bentuk bendanya jadi kayak gini. Ya, nah kurang lebih seperti itu ya kalau dilihat dari presisi yang lain ya. Oke, kebayang ya bendanya ya, jadi kayak potongan kue lah ya. Oke, ininya melengkung karena efek tabung. Oke, baik. Nah, sehingga di bidang XY-nya kita punya hasil proyeksi yang berupa segitiga yang ini. Nah, ya, hasil proyeksi berupa segitiga. Berarti kalau saya pindahkan ya, kalau saya pindahkan ini ada garis Y sama dengan 2X ya. Y sama dengan 2X, ini 0. Kemudian ini 2, berarti di sini 4 ya. Nah, tinggal menentukan ini apa namanya? Garisnya yang mana? Oke, sebentar kurang presisi. Ya, ini 2, ini 4. Nah, ya. Daerahnya itu berarti yang ini ya. Ini kan X sama dengan 2. Nah, garis yang ini nih. Nih, ini garis X sama dengan 2 ya. Nah, yang ini. Garis X sama dengan 2. Nih, X sama dengan 2 di situ garisnya. Sini X sama dengan 2, berarti ini ya sama dengan 2X ya. Nah, jadi daerah D-nya itu berupa segitiga yang ini. Ya, yang kalau kita jatuhkan ya, kita pandang ya XOY-nya kita jadikan sebuah lantai gitu ya. Nah, representasi segitiganya begini. Oke. Nah, sehingga daerah D ini ya bisa kita nyatakan mau tipe 1 boleh, mau tipe 2 boleh gitu ya. Kalau tipe 1 berarti apa namanya? Lihat kurva bawah ke kurva atasnya ya. X-nya konstan. X-nya di sini dari 0 sampai 2 ya. Y-nya dari bawah ke atas berarti nih
dari sumbu X ke Y sama dengan 2X. Sumbu X itu kan Y sama dengan 0 ya. Jadi Y-nya dari 0 sampai 2X. Nah, begitu ya. Oke. Nah, sekarang batas Z-nya. Lihat kembali benda ini. Ya. Oke, lihat kembali benda ini. Benda ini permukaan bawahnya, oke, kita tarik dari permukaan bawah ke permukaan atas ya. Oke. Nah, benda ini permukaan bawahnya itu menyentuh bidang XOY. Bidang XOY adalah Z sama dengan 0. Nah, jadi permukaan bawahnya tuh kan ini ya. Nah, permukaan bawahnya itu berarti bidang XOY Z sama dengan 0. Sedangkan permukaan atasnya, kalau kita tarik dari sini ke atas ya, tuh, ya. Sedangkan permukaan atasnya itu yang melengkung ini. Ya, permukaan atasnya yang melengkung berarti kalau permukaan atas itu adalah tabung. Ya, permukaan atasnya ini adalah tabungnya, ya. Nah, permukaan atas berarti tabung Z sama dengan 4 min X kuadrat. Ya, oke. Nah, sehingga kita sudah punya batas XY-nya. Jadi, XYZ itu adalah X-nya konstan, Y-nya 0 sampai 2X. Nah, Z-nya permukaan bawahnya di 0 sampai 4 min X kuadrat. Nah, seperti itu. Ya, jadi lihat di situ proyeksi terhadap bidang XOY-nya ya. Jadi si benda ini apa namanya? Pasti bendanya itu cukup representasi kalau kita gambarkan ya. Sehingga kalau kita lihat nah dengan mudah permukaan bawah sama permukaan atasnya juga bisa kita tinjau begitu ya. Oke. Nah, jadi kita sudah punya batas B-nya ya. Untuk proyeksi XY kita punya batas X dan Y di sini. Saya ambil tipe 1 ya. Untuk Z-nya permukaan bawah ke permukaan atas. Nanti lihat pergerakan permukaan bawah di sini menyentuh apa, ke permukaan atas di sini menyentuh apa ya. Oke, jadi integral B X, Y, Z, dV itu bisa kita uraikan 0 sampai 2, 0 sampai 2X, 0 sampai 4 min X kuadrat, X, Y, Z, DZ, DY, DX ya. Ini batas X konstan paling luar, yang Y batas tengah, yang Z batas dalam ya. Oke, DZ berarti XY-nya kita anggap konstan. 0 sampai 2, 0 sampai 2X, setengah XY Z kuadrat ya. Nah, seperti itu. Oke, evaluasi ke Z, maka kita akan dapat 0 sampai 2, 0 sampai 2X, setengah XY 4 min X kuadrat dikuadratkan, dikurangi 0 ya. Oke. Nah, lalu integralkan terhadap DY dulu. Berarti setengah X 4 min X kuadrat. Dikuadratkan kita anggap konstan. Maka di sini kita akan dapat seperempat XY kuadrat ya. Karena diintegralkannya Y. Y integralnya setengah Y kuadrat kali setengah seperempat Y kuadrat ya. Masukkan 0,2X ya. Nah, tinggal nanti integral terhadap DX ya. Oke, dari sini berarti 0 sampai 2 seperempat X. Y kuadrat dimasukkan 2X berarti jadi 2X kuadrat ya. Nah, setelah ini kita punya fungsi atas X semua. Ya, ini bisa diuraikan nanti. 4 min X kuadrat dikuadratkan, nanti tolong diuraikan. 2X dikuadratkan jadi 4X kuadrat, nanti semua dikalikan ya. Oke, semua dikalikan ya. Ini
hitungannya saya serahkan karena sifatnya sudah rutin ya, jadi adik-adik bisa lanjutkan. Oke, ya itu. Jadi perhatikan hasil proyeksi di bidang XY ya. Setelah itu bisa dinyatakan ke dalam tipe 1 atau tipe 2. Nah, udah dapat batas XY, lihat permukaan bawah dan permukaan atas ya. Bu, mau nanya Bu, kalau misalkan berarti tipe 2-nya itu berarti batasan Y-nya konstan 0 sampai 4, untuk X-nya 2 sampai Y per 2 berarti Bu? Bukan, kebalik. Oh, Dari kebalik. kiri ke kanan berarti dari segitiga ke garis lurus ini. Berarti dari Y per 2 ke X sama dengan 2. Kalau tipe 2 ya. Kalau tipe 2, Y-nya 0 sampai 4. Kalau X-nya dari kiri ke kanan. Yang sebelah kiri kan yang ini. Dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan berarti dari yang miring ini ke yang tegak ini. Berarti dari setengah Y ke 2. Begitu. Ya. Oke, gimana Aman? Pak. Jelas? Jelas Bu, jelas Bu. Oke. Oke, coba. Nah, yang ini. Nih, cuma diminta menuliskan integralnya saja. Ya, tanpa diminta menghitung. Tuliskan integral ini kira-kira jadi apa jika benda yang diberikan seperti berikut. Oke, nanti saya contohkan. Tapi dicoba dulu. Oke. Yang A saja dulu. Yang A kira-kira jadi apa tuh? X-nya 0 sampai akar 4 min Y kuadrat, Y-nya 0 sampai 2, Z-nya 0 sampai 3. Oke, kalau kita perhatikannya ini ya, kita perhatikan berarti itu batasnya kan X sama dengan akar 4 min Y kuadrat ya. Kita kuadratkan kedua ruas. Nah, berarti bentuk dasarnya apa ini? Kalau di bidang XOY. Lingkaran. Betul, betul Ahmad. Lingkaran ya. Lingkaran berjari-jari 2. Nah, tapi sayangnya kan kita pandang ini sebagai permukaan ya.
Oke, karena di R3. Integral lipat 3 kan? Di R3. Jadi, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, itu adalah tabung. Ya, ingat kembali kalkulusnya. Ya, X kuadrat plus Y kuadrat ini sama dengan tabung. Ya, karena kan tidak ada Z-nya. Ya, jadi dia tabung. Tabung yang penampangnya lingkaran. Nah, begini. Ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Jari-jari tabungnya 2. Ya, oke, jadi dia selimut tabung ya, ini tuh selimut tabung. Nah, sehingga ini memang di bidang XOY-nya, dia berupa lingkaran berjari-jari 2 ya. Oke, jadi irisannya dia lingkaran. Nah, begini, 1/4 lingkaran jadinya ya. Karena kan kalau kita lihat Y-nya juga positif. Y-nya kan 0 sampai 2 ya. Oke, Y-nya di situ 0 sampai 2. Oke. Ya. Nah, Z-nya dari 0 sampai 3. Berarti di Z sama dengan 3 itu juga kita punya irisan tabung seperti ini. Nah, ya. Tuh. Oke. Nah, jadi apa namanya? Tabung kita seperti ini jadinya. Nah, begitu. Ya. Sehingga ini Z sama dengan 0, ini kan permukaan bawahnya ya. Permukaan bawah Z sama dengan 0, di sini permukaan atasnya Z sama dengan 3. Nih, ya. Ini yang Z, ini permukaan bawah, ini permukaan atas. Y-nya dari 0 ke 2, sedangkan X-nya dari 0 ke 4 min Y kuadrat, ya, atau X-nya dari kiri ke kanannya seperti ini, ya. Oke, kalau saya gambarkan di bidang XY-nya, nih, ya. Saya gambarkan di bidang XY-nya, dia seperti ini. Ya. Y-nya dari 0 sampai 2 ya. Oke, X-nya dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan ya. Atau dari X sama dengan 0 ke X sama dengan akar 4 min Y kuadrat. Ya, nah ini. Nah ini. Ya, kalau di R3 bendanya seperti ini. Oke, jadi bendanya apa namanya? Tabung gitu ya. Tabung yang jari-jarinya 2 itu dibagi 4 gitu ya. Tapi tingginya 3 ya, karena Z-nya dari 0 sampai 3 gitu. Ya. Oke, nah sehingga B-nya di sini bisa kita S ya, sekarang bendanya namanya S. Jadi S-nya adalah XYZ, di mana X-nya itu 0 sampai akar 4 min Y kuadrat, Y-nya 0 sampai 2, Z-nya 0 sampai 3. Nah, ya, jadi integralnya, integral S, fx, yz, dv itu adalah integral. Nah, antara Y, antara Y dan Z ya, boleh kita simpan di, apa namanya, luar ya, karena Y dan Z di situ konstan. Tapi kalau misalkan kita urutkan di sini, Y paling luar, kemudian X juga boleh ya. Ini jadi DZ, DX, DY ya. Oke, antara DZ dan DY kalau mau ditukar juga boleh ya. DZ dan DY ditukar juga boleh di situ ya. Oke, tapi yang jelas bukan X yang paling luar ya, bukan X yang paling luar. Atau X mau yang paling dalam juga boleh ya. Oke, jadi nanti DX, DZ, DY atau DX, DY, DZ juga boleh ya. Yang penting yang batas X di sini nggak boleh ada di luar. Yang boleh ada di luar itu selalu konstan ya. Integral yang paling luar batas ini harus konstan. 0 sampai 2 atau 0 sampai 3 ya. Oke.
Oke, ya. Nah, untuk yang lainnya, untuk yang B dan C-nya, coba nanti, dilihat ya. Tetrahedral itu tinggal menghubungkan titik-titiknya saja ya. Di sini ada 0,0, 320, 030, 002. Nah, nanti titik-titik ini diplot di R3, kemudian hubungkan semua ya. Jadi tetrahedral itu semacam limas atau prisma tapi agak miring gitu ya. Oke, ini kan 320 sama dengan titik 3,2 di bidang X, Y ini ya. 030 ini berarti Y-nya sama dengan 3 ya. Nanti dihubungkan semua ya. Oke, jadi kurang lebih kalau saya bayangkan itu apa namanya? Tetrahedral ini ya kira-kira ini kan 0,0 ya. 0,0 kemudian 3,2 katakanlah di sini ya. Ini 3,2 kemudian 0,3 ya 0,3 berarti di sumbu Y ya 0,2 berarti di sini. Nah, jadi kalau dihubungkan tetrahedral itu seperti ini. Nah, semacam prisma tapi dia miring gitu ya. Oke. Nah, alasnya bidang XOY-nya alasnya yang mana? Yang ini, yang segitiga ini. Ya. Oke. Ya, nanti dicoba. Oke. Kalau yang miring ini ya, yang miring yang segitiga yang ini nih, 32 0,3 ke Z sama dengan 2, yang miring ini pakai persamaan bidang biasa ya. Oke. Nah, persamaan bidang kan bisa adik-adik lihat lagi di kalkulus 2A ya. Oke. Ya, mungkin seperti itu untuk kuliah hari ini integral lipat 3. Nanti catatan dan rekaman saya kirim ya, adik-adik bisa pelajari lagi. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Oke, Fitra. Sip. Nanti untuk contoh lain, adik-adik bisa cek catatan ya. Saya akan update catatan mulai dari medan skalar fungsi parametrik, medan vektor, kemudian integral lipat ya, supaya bisa dipelajari lagi. Oke, kalau begitu kuliahnya saya akhiri sampai di sini ya.